Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi, membahas kelanjutan dari proses sintesis protein. Nah, tahap terakhir dari proses sintesis protein ada yang dinamakan dengan translasi. Ingat pada tahap pertama, saya taruh sini ya. Pada tahap pertama adalah proses transkripsi. Kemudian tahap berikutnya yang kedua adalah tahap yang namanya translasi. Apa itu transkripsi dan bagaimana prosesnya? Silahkan nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya pada video sintesis protein, atau nanti bisa dilihat pada list video di bagian deskripsi, itu sudah saya tambahkan di situ. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai proses translasi. Proses translasi nanti ada 3 tahapan, yaitu tahap pertama adalah inisiasi, kedua adalah elongasi, dan ketiga adalah proses yang dinamakan dengan terminasi. Pada tahap pertama, saya taruh di sini ya, ada proses yang namanya proses inisiasi. Kalau di bagian sini tidak dijelaskan secara rinci proses inisiasinya. Nah, inti dari proses inisiasi ini adalah diawali dengan adanya codon start. Yaitu codon startnya adalah AUG. Nah, AUG ini nanti memiliki jenis asam amino jenis yaitu metionin. Metionin. Saya agak lupa pakai J atau I ya. Pakai metionin seperti itu. Metionin dengan codon start AUG. Nah, ketika tahap inisiasi, pertama kali itu harus ada codon start AUG. Jadi di bagian mRNA ini dimulai dari codon AUG. Ingat-ingat itu, atau codon start ini. Nah, metioninnya di mana? Jadi metionin ini nanti dia akan metionin ini dibawa oleh yang namanya tRNA dengan antikodon. Saya taruh di sini ya. Dengan antikodon, yaitu antikodonnya adalah UAC. Jadi tRNA ini akan ada antikodon jenisnya adalah UAC, dan di kodonnya atau mRNA akan ada kodon AUG. Pada tRNA adalah antikodon UAC. Nah, ingat bahwa tRNA itu dia membawa jenis asam amino yang memiliki komplement antara antikodon dan kodon ya. Nah, jadi pertama kali seperti itu. Nah, tRNA ini nanti akan masuk ke situs A. Ada situs A dari ribosom. Yang bawah, ini ribosom. Ribosom itu dia memiliki 2 subunit yang kecil. Yang bawah ini adalah ribosom subunit kecil. Sedangkan yang memiliki ukuran besar ini dinamakan dengan ribosom subunit besar. Saya lanjutkan. Ketika sudah diawali ini dari AUG, ini masuk ke bagian set ini ya. Ini misalnya adalah contohnya adalah misalnya di sini kodonnya AUG di bagian bawah sini. Kemudian di sini berarti memiliki antikodon yaitu UAC. Karena di sini adalah tRNA yang membawa asam amino. Atau di sini codon recognition ini. Jadi ketika dia sudah masuk ke bagian situs A, ingat pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mana situs A, mana situs P, dan E. Jadi ini situs A, ini A, ini P, ini adalah situs E yang terakhir. Nah, setelah dia masuk ke bagian situs dari posisi A ini, maka nanti akan dilanjutkan terjadi pergeseran ke situs P dan seterusnya dan ke E. Nah, ketika proses ini maka nanti ada GTP, ada terjadi proses yang namanya hidrolisis, jenisnya adalah GTP. Jadi bukan ATP tapi GTP, yaitu guanin trifosfat. Kalau ATP adalah adenosin trifosfat. Nah,
Ketika terjadi proses GTP ini, maka akan mempermudah proses berikutnya, yaitu terjadi proses pengikatan polipeptida di bagian situs ini. Dari sini nanti dia ingat ya, dari situs misalnya ini adalah ribosom. Ini saya bagi 3 gini aja. tRNA akan masuk ke situs A, kemudian nanti akan geser ke situs P. Dari situs P nanti akan bergeser ke situs E, dan akhirnya lepas seperti ini. Jadi dia nanti geser terus. Nah, di sini adalah 5 aksen, dan di sini 3 aksen untuk mRNA-nya. Di tahapan ini, pada bagian sini, saya buat seperti ini aja. Nah, di sini minimal sudah ada tRNA di posisi A dan posisi P. Posisi A dan posisi P. Nah, ingat-ingat ini ya. Ketika sudah pada posisi ini, maka tahap berikutnya pada bagian posisi P ini, bagian P, ini dia akan melepas asam amino. Dimana asam amino ini nanti akan ditempelkan di asam amino situs A. Kalau pada gambar ini, jadi saya buat sederhana aja. Ini misalnya adalah jenis asam amino di situs P. Kemudian ini ada situs A, dia ada asam amino juga. Maka asam amino yang di situs P ini nanti, dia akan potong seperti ini dipotong bagian sini. Kemudian akan disatukan dengan asam amino di situs A ini. Saya rasa paham ilustrasinya. Nah, setelah terjadi perubahan posisi dari asam amino masuk ke situs A, jadi ini dia akan dibawa ke sini nih. Nah, ini peptide bond formation. An RNA molecule of the large ribosome subunit catalyze the formation of a peptide bond between carboxyl end of the growing polypeptide in the P site and the amino group of the new amino acid in the site A. As shown in the next diagram, this step remove the polypeptide from the tRNA in the P site. Jadi intinya adalah perpindahan dari asam amino di situs P ke situs A. Saya lanjutkan. Kemudian kita lihat gambar di sebelah sini nih. Nah, ini adalah kelanjutan dari posisi yang ini ya. Ini adalah situs A, situs P. Nah, ini dari yang di sini berubah posisi, jadi di situs P ini dia kosong nih. Asam amino di situs P kosong, dia berpindah ke posisi A asam aminonya. Setelah terjadi perpindahan, maka nanti akan geser lagi dari ini ya, A akan ke P, P akan ke E. Maka di sini posisinya seperti ini. Yang awalnya tadi di situs A akan pindah ke situs P, yang awalnya di situs P akan pindah ke situs E. Nah, di tahap ini nanti akan tRNA ini dia akan keluar dari posisi ribosom ini. Dia akan keluar, kemudian nanti akan berikatan lagi dengan asam amino yang sesuai. Dan seterusnya ya. Nah, inilah yang dinamakan proses tahap kedua, yaitu tahap yang dinamakan dengan elongasi. Jadi kalau inisiasi itu adalah AUG ini terjadi proses pertama kali penempelan asam amino jenis metionin di kodon startnya, yaitu AUG. Kalau elongasi ini adalah pemanjangan asam amino. Jadi ini cuma sampai sini ya. Nah, setelah dari tahapan itu, ini semuanya sudah masuk ke bagian elongasi ini. Jadi dia terjadi proses pemanjangan asam amino tadi. Di mana tadi sudah saya jelaskan, asam amino akan pada situs P akan dipotong, kemudian ditempelkan ke bagian asam amino di situs A, dan seterusnya. Kapan terjadi proses ketiga, yaitu yang dinamakan dengan terminasi.
Terminasi itu penghentian. Gampangannya seperti itu. Penghentian pembentukan asam amino atau penghentian pembentukan protein polipeptid. Ingat urutannya dalam proses pembentukan protein itu asam amino. Asam amino itu cuman satu saja ya, satu ini bergabung menjadi yang namanya ini. Gabungan-gabungan dari asam amino dinamakan dengan polipeptida. Kemudian polipeptida bergabung lagi dinamakan dengan yang namanya protein. Nah, terminasi ini harus dilakukan untuk terbentuknya protein yang sempurna atau penghentian dari pembentukan asam amino. Kapan terminasi itu akan selesai? Ketika sampai pada yang namanya codon stop ini. Ada 3 jenis codon stop, yaitu UAG, UAA, dan UGA. Dinamakan dengan codon stop. Nah, jadi ketika mRNA sampai pada codon yang dinamakan dengan UAG, UAA maupun UGA. Jadi bisa salah satunya, bisa UAG, UAA sama UGA, maka nanti terjadi penghentian pembentukan asam amino. Jadi tRNA ini, kalau ini adalah kodonnya, berarti yang nempel di mRNA, maka tRNA-nya membawa antikodonnya. Jenisnya adalah UAG, berarti antikodonnya adalah AUC. Antikodon ya. UAA berarti antikodonnya adalah AUU. Dan terakhir UGA antikodonnya adalah ACU. Nanti kalau ada kesalahan silahkan dituliskan di kolom komentar. Ini adalah antikodon yang membawa tRNA, di mana tRNA selain membawa antikodon juga membawa asam amino, yaitu asam amino stop tadi. Nah, ketika sudah mencapai ini, maka terjadi proses terminasi, penghentian. mRNA ini ketika sudah sampai pada proses terminasi akan lepas dari ribosom, sehingga proses pembentukan dari protein akan selesai, dinamakan dengan proses terminasi. Demikian penjelasan mengenai proses translasi yang cukup rumit ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.